Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Nurul Arifah dengan nomor induk mahasiswa 1908106111 dari kelas Biologi E semester 4 jurusan Teknik Biologi. Di sini saya akan menjelaskan terkait riset etnozoologi berjudul Pemanfaatan Ikan Gabus dengan nama latin Canas striata sebagai obat tradisional masyarakat Kecamatan Pasaleman, Cirebon. Mata kuliah Zoologi Vertebrata. Berikut penjelasannya. Canas striata. Ikan gabus merupakan jenis ikan dari filum chordata, kelas Actinopterygii, ordo Periformes, genus Channa, atau yang dikenal sebagai striped snakehead yang hidup pada perairan tawar. Ikan gabus telah banyak dipercaya karena khasiatnya dalam penyembuhan berbagai penyakit. Penggunaan ikan gabus secara empiris di masyarakat selain sebagai sumber protein hewani, juga dapat dijadikan sebagai alternatif terapi tambahan dalam proses mempercepat penyembuhan luka pasca operasi. Menurut Sari et al. Pada tahun 2016, ikan gabus dapat meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka pasca operasi, meningkatkan kadar albumin dan hemoglobin, di mana ekstrak dari ikan gabus ini cocok untuk dijadikan obat dalam mempercepat penyembuhan luka. Pasaleman adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Cirebon yang terdiri dari berbagai desa yang terdapat akan keanekaragaman fauna, khususnya ikan. Masyarakat Kecamatan Pasaleman memiliki pengetahuan pemanfaatan ikan gabus berdasarkan pengalaman dan kepercayaan dari para penduduk terdahulu, yakni dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional seperti mempercepat proses penyembuhan luka. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 26 Mei tahun 2021 di Kecamatan Pasaleman, Cirebon. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mewawancarai narasumber penjual ikan gabus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan dan mengelola data yang sifatnya deskriptif seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya. Adapun proses pembuktian dilakukan secara library research atau kajian pustaka. Kalau sudah masa pembeli atau konsumen bapak itu membeli ikan gabus gimana dipelihara atau dikonsumsi? Untuk pengobatan juga untuk konsumsi lauk. Jadi cuma katanya yang saya perhatikan itu kan untuk penyembuhan segala operasi atau apalah. Cuma kepercayaan masyarakat mengatakan itu. Ada nggak sih konsumen bapak itu yang sering banget beli itu untuk ketergantungan akan penyembuhan dari ikan gabus itu sendiri? Sebetulnya karena apakah itu dari sekitar 2 kilo, ada yang terakhir kemarinnya itu beli lagi, udah itu dekat itu berarti nantinya tidak pernah menghubungi lagi. Kalau seseorang harus operasi, cuci dulu atau sudah bersyukur. Mungkin ada tambahan obat dari dokter juga kan? Dan mudah-mudahan kalau secara ilmiah, memang ikan gabus itu mengandung sesuatu zat yang bisa menyembuhkan atau mempercepat kesembuhan lah, bukan menyembuhkan, kira-kira hanya sifatnya mempercepat kesembuhan luka mungkin. Karena saya kira obatnya sih dari medis juga, hanya mempercepat. Biasanya diolah sebagai apa sih Pak ikan gabusnya itu? Kata mereka sih yang bagus dipepes. Cuma kalau mau pendapat anak saya, dipepes atau digoreng sama. Cuma kata mereka lebih bagusan dipepes karena zat yang ditambahkan kan gabus itu lendirnya. Kalau dipepes itu otomatis kan tidak akan banyak kehilangan zat-zat yang mengandung di lendirnya. Sebenarnya kalau masyarakat itu bilang ikan gabus atau punya sebutan sendiri gitu? Kalau gabus dengan gogo, itu kan gogo bahasa Sunda lah, Kecamatan gogo. Ikan gabus kan internasional, ikan gabus. Untuk bahasa daerahnya ada gogo, ada potong, istilahnya apa namanya. Ada apalagi lah, ada makin nih kalau nggak salah, ada 4 nama bukan? Antara gabus dengan potong atau gogo itu lain. Hanya sih perbedaannya kalau gabus dipelihara di ukuran bisa besar. Nah kalau gogo atau potong kalau dipelihara ukurannya bisa maksimal besar. Itu bedanya itu aja kan. Jadi masyarakat sih masih percaya Pak? Ya betul. Karena Kejadian itu udah rata-ratanya para konsumen itu mengatakan untuk setelah penyembuhan dari operasi atau saya maksudnya dengan ini bisa sebagai mempercepat lah proses pemulihan jadi dikatakan tadi mungkin yang namanya obat tapi kita mungkin dari Islam
atau zat yang terkandung dalam tubuh gabus sendiri bisa untuk mempercepat ikan berjalan saja. Masih kaya untuk cairannya itu. Sebetulnya bisa dikatakan ya, cuma dikatakan tidak juga. Kadang-kadang masyarakat yang mengatakan aman. Tapi kata saya belum ada semua masyarakat yang tinggal. Mungkin ada sebagian masyarakat yang tidak begitu yakin. Karena model gabus kan berlebih. Lele itu sama mungkin berlebih ya. Cuma kan lele tidak dikatakan untuk penyembuhan. Tapi masyarakat memang tidak mengatakan bahwa lele sama dengan gabus berlebih, tapi sama untuk enggak kan lele sih bantuan para pemburu. Jadi Bapak juga pernah sempat kena untuk budidaya? Pernah racunnya itu dikatakan dalam proses pembudidayaan yang mengalami kesulitan, kesulitan dalam hal mempercepat berbukannya bagaimana kantor air, kantor makan makanan disimpan hidupnya. Kandungan gizi. Ikan gabus merupakan salah satu bahan pangan potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber antioksidan karena memiliki kandungan gizi yang tinggi, yaitu kadar protein dalam 100 gram daging ikan. Dikutip dari Prastari et al. Pada tahun 2017, ikan gabus memiliki kandungan protein yang sangat tinggi dibandingkan dengan ikan air tawar jenis lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Prastari et al. Pada tahun 2017 menyatakan bahwa protein bermutu tinggi adalah protein yang mengandung semua jenis asam amino dalam proporsi yang sesuai untuk pertumbuhan. Terdapat 15 jenis asam amino yang ditemukan pada protein ikan gabus. Berikut disajikan tabel jumlah konsumsi ikan gabus per orang per hari dalam memenuhi kebutuhan protein tubuh. Ekstrak ikan gabus telah dibuktikan efektivitasnya dalam penyembuhan luka. Bahkan secara klinis juga terbukti efektif mempercepat penyembuhan luka pasca operasi sesar, baik diberikan per olah maupun topikal. Kandungan albumin dalam ikan gabus termasuk jenis protein yang penting dan diperlukan oleh tubuh manusia dalam kehidupan sehari-hari, berguna untuk proses penyembuhan luka. Ikan gabus memiliki kandungan albumin tertinggi dibandingkan dengan ikan jenis lainnya seperti ikan laut dan ikan air tawar. Berikut klasifikasi ikan gabus menurut Bloch tahun 1793. Ikan gabus secara signifikan membantu meningkatkan jumlah sel fibroblast sehingga proses penyembuhan luka dapat berlangsung lebih cepat. Potensi ikan gabus dalam mempercepat penyembuhan luka akibat sayatan pasca operasi. Suplementasi ekstrak ikan gabus efektif mempercepat penyembuhan luka diabetik. Dua ekor aja lah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.